Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberkahan, dalam pelukan dan ampunan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali dengan kajian singkat kita mengisi waktu Ramadan tahun ini dengan taklim jarak jauh. Bapak dan Ibu bisa di rumah saja, saya juga di rumah saja. Alhamdulillah ini di musola, ibu-ibu yang biasa kita ngaji bareng setiap Selasa, saya tetap menghidupkan musola ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, meskipun setiap Selasa kita tidak ngumpul, karena sudah terbiasa di setiap Selasa, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan hadiah kasih sayang, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini Bapak dan Ibu, Ramadan hari yang ke-24. Tinggal menghitung hari, 1, 2, 3, 4, kita akan sampai di penghujung Ramadan. Ya, tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, kita akan sampai di penghujung Ramadan. Maka hari ini seyogyanya kita menyambung kajian kita di hari yang kemarin, bahwa betapa pentingnya menghindari dan membuang sifat sombong jauh-jauh dari diri kita. Kenapa kok demikian? Karena kita belajar dari beliau. Ya, siapa beliau? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat tingkah lakunya, lihat perbuatannya, lihat ucapannya, subhanallah. Bahkan saking Rasul itu punya sifat rendah diri, Rasul pernah bersumpah. Ingat, ini contoh betapa Rasul adalah seorang Rasul yang patut kita tiru. Sifat rendah hatinya kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah yang maha tinggi, dia tunjukkan dengan sumpahnya. Apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahi, demi Allah. Saya ulang ya, wallahi demi Allah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Allah. Rasul menyampaikan, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaih, dan saya minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, fil yaumi aktsara min sab'ina marrah, setiap hari lebih daripada 70 kali. Rasul saja ya, yang sudah dijamin surganya oleh Allah, beliau punya sifat maksum. Tingkah lakunya mendekatkan kepada surga dan tingkah lakunya menjauhkan daripada neraka. Tapi Rasul masih terus beristighfar satu hari lebih daripada 70 kali. Allah. Rasul Pak, Bu, Rasul. Rasul yang setiap hari kita sebut Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau yang sering kita sebut-sebut, yang sudah dijamin surganya oleh Allah, bahkan malaikat penjaga surga diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu surga sebelum Rasul yang berdiri tepat di depan pintu surga itu. Tapi lihat, Rasul betapa rendah hati kepada Allah. Dia beristighfar, bahkan bersumpah, wallahi innila astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min sab'ina marrah. Allah, 70 kali Rasulullah setiap hari beristighfar kepada Allah, minta ampun dan bertobat kepada Allah. Maka hari ini mengingatkan kepada saya dan kita semua, seberapa banyak kita beristighfar. Habis sholat 3 kali astagfirullahaladzim, 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 Allahumma antas salam. Masih mending Allahumma antas salam. Kadang-kadang Allahumma lakas jalan. Allahumma lakas jalan selak kesusu tuku jajan. Ya Allah. Ya inilah gunanya kajian. Jadi saling mengingatkan. Ketika saya menyampaikan seperti ini, seyogyanya ucapan ini juga larinya ke sini. Bukan berarti semua yang saya ucapkan untuk ibu dan bapak, tidak. Tapi apa yang saya ucapkan ini awalnya larinya ke sini, mudah-mudahan manfaatnya kepada ibu dan bapak semua. Makanya enak kalau kita masih dekat dengan majelis ta'lim, masih ada yang mengingatkan, enak. Ketika saya yang masih di pesantren waktu itu dengan teman-teman yang lain, kita senang. Setiap hari guru mengajarkan kepada kita. Setiap hari ini hati diisi oleh kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para guru dan para kiai. Tapi ketika pulang, Masya Allah, kita harus berusaha mencari, buka-buka buku, buka-buka kitab untuk mencari kemudian pencerahan dalam hati. Kemudian disampaikan kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan semuanya menjadi asbab keberkahan buat kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ingat, kita terusin. Sampai di mana tadi? Sampai di mana, Bu? Rasulullah beristighfar 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dan dalam riwayat yang lain Rasul beristighfar 100 kali. Ya Allah, ini mengingatkan kepada kita betapa kita pun harus mencontoh. Meskipun istighfarnya cuma di lisan saja, astagfirullahaladzim, 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 semestinya dengan hati, tetapi lisan pun sudah cukup. Alhamdulillah, kita sudah ittiba, mengikut kepada baginda yang tercinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diterima dan tidak diterima bukan urusan kita, tapi bisa beristighfar itu sudah nikmat yang terindah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, subhanallah, nikmat sekali. Makanya Rasul tidak meninggalkan istighfar. Bahkan dia sumpah, wallahi, demi Allah, setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Allahu Akbar. Itulah yang saya bilang, Rasul beda dengan Rasul-Rasul yang lain. Dia Rasul pilihan. Bahkan dikisahkan nanti ketika Allah memanggil semua Nabi dan Rasulnya di yaumil mahsyar. Allah panggil semua Nabi dan Rasulnya. Allah memanggil Nabi Adam, wahai Adam, engkau siapa? Adam menjawab, ana Sofiyullah. Lihat kalimatnya. Nabi Adam menjawab dengan pangkat dan jabatannya kepada Allah, ana Sofiyullah.
Nabi Musa dipanggil oleh Allah, wahai Musa, engkau siapa? Nabi Musa pun menjawab, ana kalimullah. Kalimullah itu yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Memang dikisahkan kalau Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Salah satu buktinya keinginan Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina. Itu Nabi Musa. Kemudian Allah memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau siapa? Ibrahim menjawab, ana Khalilullah. Lihat, dari semua nabi dipanggil oleh Allah, semua menyebut pangkat dan jabatannya. Tapi lihat, ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, wahai Muhammad, engkau siapa? Apa yang dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, anal yatim. Saya hanya seorang anak yatim. Bapak Abdullah, kakek Abdul Muthalib. Subhanallah. Netes Pak. Kita terkadang kenalkan Ustadz Abdul Majid. Betapa sombongnya hati ini. Sudah menyebut Ustadz Allah. Padahal panggilan Ustadz pun nanti bakal ditanya oleh Allah. Apakah ketika dia sedang berdua dengan Allah, dia benar-benar sebagai seorang Ustadz? Mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan kita semua. Mohon doanya ibu dan bapak. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Karena terkadang kita lupa. Kenalkan nama saya, disebut pangkatnya duluan. Kenalkan nama saya, disebut jabatannya duluan. Kenalkan nama saya, disebut titelnya duluan. Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia sedikit pun tidak membanggakan pangkat dan jabatannya. Tapi beliau mengatakan, anal yatim, saya hanya seorang anak yatim. Makanya ketika Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan seseorang masuk ke dalam surga apabila di dalam hatinya ada kesombongan meskipun cuma sebiji dzarrah. Meskipun hanya sebiji dzarrah tidak akan masuk surga. Sehingga Rasul menyontohkan sifat rendah hati. Mudah-mudahan Ramadan di hari yang ke-24 ini benar-benar Allah kupas hati kita, Allah bersihkan hati kita, sehingga selesai Ramadan kita bisa tersenyum. Selesai Ramadan kita bisa bahagia dengan kebersihan hati, menghilangkan rasa benci, menghilangkan rasa dengki, dan menghilangkan kesombongan dalam hati. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.